Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Musadad, NPM 2042200076. Dosen pengampu mata kuliah Pak Tio Gusti Satrio, MPD. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Dalam kegiatan belajar, yang pertama, Anda akan membaca uraian dan contoh yang berhubungan dengan pengertian PKR. Yang selanjutnya, mengenai mengapa PKR diperlukan. Kemudian, peranan, fungsi, dan manfaat PKR juga akan kita bahas. Yang selanjutnya, kita akan menjumpai pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam PKR. Melalui uraian ini, Anda diharapkan memahami konsep dan teori PKR, kemudian berminat menerapkan di dalam kelas Anda sendiri. Materi yang pertama A. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap atau PKR? Hakikat pembelajaran kelas rangkap dalam kegiatan belajar. Yang pertama, Anda akan membaca uraian dan contoh yang berhubungan dengan pengertian PKR. Yang kedua, mengenai mengapa PKR diperlukan, kemudian peranan, fungsi, dan manfaat PKR juga akan kita bahas akhirnya. Anda akan menjumpai pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam PKR. Melalui uraian ini, Anda diharapkan memahami konsep dan teori PKR, kemudian berminat menerapkan di dalam kelas Anda sendiri. Baiklah, dari uraian di atas dapat Anda definisikan apa yang dimaksud dengan PKR, pembelajaran kelas rangkap. Jadi, PKR adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Yang B, mengapa PKR diperlukan? Di sini ada berbagai alasan. Yang pertama, alasan geografis. Sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, pemukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencaharian khusus seperti menangkap ikan, menebang kayu, dan sebagainya mendorong penggunaan PKR. Yang kedua, alasan demografis. Untuk mengajar murid dan jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis di daerah perkotaan. Sekalipun alasan demografis ini juga berlaku. Yang selanjutnya, kurang guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah. Seperti ketimpun itu, praktik penempatan guru SD mirip kerucut terbalik. Yang lancip adalah SD di daerah terpencil dan jumlah guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Yang selanjutnya C. Apa tujuan, fungsi, dan manfaat PKR? Yang pertama, quantity and quality. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi atas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang selanjutnya, ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Yang selanjutnya ada pedagogis. Sejak lama dan hingga saat ini, pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, pasif, dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Baiklah, itulah yang saya dapatkan tentang materi tentang PKR. Baiklah, jika ada salah, saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.